Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, saya akan membahas tentang Dapodik 2024 kembali ya. Nah, ini kebetulan yang akan kami bahas itu terbaru teman-teman ya, untuk cara menghapus ruang di Dapodik 2024 yang benar. Jadi untuk menghapus ruang ini ada tahapannya teman-teman. Jangan sampai gagal paham ya, atau jangan sampai salah jalan gitu. Karena menghapus ruang kelas dengan ruang yang lain itu berbeda gitu. Nah, silahkan teman-teman bisa menyimak videonya. Jadi tutorialnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Dapodiknya. Nah, untuk menghapus ruang ini pasti itu kita masuk ke Sarpras ya, karena ruang ini di Sarpras. Nah, kita langsung ke ruang nih teman-teman ya, kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa ruang ya, ada ruang kelas, ruang kepsek, dan sampai ke ruang penunjang. Nah, cara menghapus ruang kelas dengan ruang yang lain itu berbeda teman-teman ya. Mohon maaf, ini kami berikan pemahaman untuk operator yang baru. Kenapa berbeda? Karena kalau kita menghapus ruang kelas, itu kan ruang kelas itu di dalamnya ada siswa, itu beda. Nah, untuk cara menghapus ruang kelas itu kami sudah sampaikan di tutorial tahun sebelumnya ya, silahkan bisa dilihat. Nah, jika untuk menghapus ruang-ruang yang lain itu tidak ada masalah ya, karena memang di dalamnya ya tidak ada manusia gitu, hanya benda-benda mati aja ya. Nah, contoh gini ya. Ini saya akan menghapus ruang perpustakaan gitu ya. Ini di bangunan kedua. Nah, kalau kita menghapus dari sini, kita klik hapus, itu tidak bisa teman-teman, karena ada data turunan ruang. Jadi kita tidak bisa menghapus langsung dari sini. Kenapa? Logikanya seperti ini. Ini kami ambilkan dari buku panduan ya. Jadi ruang ini kan berada di bangunan. Contoh ya, kita menghapus ruang perpustakaan. Ini ada di bangunan. Satu nih. Kalau kita mau menghapus ruang, otomatis bangunannya harus terhapus. Gitu. Kalau kita menghapus ruangannya saja ya nggak bisa. Ya. Contoh, kita akan menghapus ruang kelas ini. Ya nggak bisa. Yang harus dihapus ya bangunannya. Gitu ya. Karena ini satu pondasi. Nah, caranya seperti ini. Ini kan tidak bisa tadi langsung menghapus ya. Ini kita buat dulu yang namanya bangunannya ya. Nah, caranya kita ke sini dulu, kita ke tanah dan bangunan di sini ya. Nah, kita klik dulu nih tanahnya supaya di sini menyala. Nah, sekarang kita tambah lagi di sini, tambah bangunan ya. Nah, kita tambah, kita perbesar dulu. Nah, kita tambahkan dulu jenis prasarananya itu bangunan. Tulis aja nih di sini ya. Bangunan dummy juga boleh, bangunan sementara juga boleh, bangunan salah juga boleh ya. Saya ketikkan aja supaya gampang, bangunan salah gitu ya. Ini sembarang teman-teman ya. Nah, ini kita isi yang pokok-pokok dulu yang ada tanda bintang merahnya. Ini milik ya. Nah, ini jumlah lantainya. Nah, kemudian ini tahun dibangunannya kapan nih? Ini harus 1 tahun ke belakang, tidak boleh tahun sekarang ya. Contoh nih ya, contoh ini tahun ini ya, ini dibangunnya gitu. Atau tahun 2023, 2022, 2021 juga boleh. Intinya 1 tahun ke belakang. Nah, ini tanggal SK-nya ini harus di apa namanya? Di tanggal yang dulu-dulu ya. Ini contoh nih ya. Contoh aja. Hanya contoh, ini kita sesuaikan dengan tahun dibangunnya nih. Nah, intinya pokoknya tahun dibangun dengan tanggal SK pemakainya ini harus 1 tahun ke belakang ya, atau tahun-tahun yang dulu kan ini hanya sementara ya, bangunan salah kita simpan. Nah, sudah ada nih bangunan salah. Nah, jika kita sudah menambahkan bangunan sementara yang akan dihapus, kita ke ruang lagi. Nah, contoh ini bangunan perpustakaan nih akan kita hapus gitu ya. Ini kita klik, kita ke ubah di sini.
Nah, di sini kan tadinya bangunan 2, teman-teman ya. Kita masukkan ke bangunan yang tadi, ke bangunan yang salah tadi yang sudah kita buat. Kita klik aja nih ke bangunan yang salah. Nah, kemudian kita simpan gitu ya. Oke, kita refresh dulu teman-teman ya. Nah, jika sudah di-refresh, kita kembali lagi ke tanah dan bangunan. Nah, sekarang kita klik bangunan yang salah tadi ya. Kita klik bangunan yang salah. Nah, ini di sini juga jangan klik hapus ke sini ya. Nah, ini tidak bisa, jangan ke sini ya. Menghapusnya, kita klik di sini, kita ke hapus pembukuan bangunan ke sini ya. Nah, di sini teman-teman cara menghapusnya. Kan ini sudah bangunan salah ya. Jadi yang tadi perpustakaannya itu sudah masuk ke sini. Nah, ini kita di sini nih menghapusnya ya, diisi saat sudah tidak digunakan. Hapus buku. Nah, ini kita pilihnya koreksi data karena akan dikoreksi sesuai dengan buku panduan ya. Koreksi data. Nah, kalau tanggal hapus bukunya boleh tanggal sekarang ya. Nah, kalau sudah klik simpan. Terhapus ya, terhapus. Nah, jika bangunannya sudah terhapus, kita cek lagi nih di ruangan di sini. Kita refresh aja nih. Ini kan masih ya bangunan atau ruang perpustakaannya. Kita refresh, hilang teman-teman. Nah, seperti itu ya, seperti itu caranya untuk menghapus ruang. Jadi intinya, jika ingin menghapus ruang, itu silahkan menambahkan bangunan sementara dulu, atau bangunan dummy, atau bangunan yang salah. Kan hanya sementara, toh nanti juga dihapus. Hanya untuk memasukkan ruangan yang akan kita hapus. Tapi syaratnya ya, kita buat bangunan dulu, seperti ini ya. Jadi kalau untuk menghapus ruang, itu kita harus membuat bangunannya dulu. Ya, karena kalau langsung menghapus ruang itu tidak bisa. Harus bangunannya yang dihapus karena ruang ini masuk ke bangunan. Begitu teman-teman ya pencerahannya. Nah, ini sudah terhapus. Setelah ini silahkan dapodiknya disinkronkan ya. Nah, itu tutorialnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa bermanfaat lah membantu teman-teman operator. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.